Beating up over the thing to remember. The fiends start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami kelompok 1 dari manajemen kantor hukum A. Dosen pembimbing kami yaitu Dr. Hufron SH.MH yang membahas tentang strategi peningkatan pelayanan hukum melalui kepemimpinan yang mengedepankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Pada dasarnya kita di sini akan mempelajari lebih lanjut lagi. Baik, di sini kami sudah membuat kantor hukum dan logo hukum, di mana logo ini yang sangat simpel sekali dan mudah dimengerti, yang bernama Krishna and Partner Law Firm, Avokat dan Legal Konsultan. Jadi sangat jelas, dimengerti sekali. Kami memiliki tim anggota yang bernama Nova Mawar, Sitri Badia, Lisa Revinda, Selma Lailatul, Fadilah Dewi, dan R. Krishna Aditya Dharma. Sebagai teamwork dan visi misi akan dijelaskan oleh rekan teman saya yang bernama Mbak Selma. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Baik, untuk menjadi visi misi Krishna and Partner Law Firm, misi Krishna and Partner Law Firm, visi menjadi kantor hukum yang terkemuka dengan memberikan layanan hukum berkualitas tinggi, meningkatkan pelayanan hukum melalui kepemimpinan yang mengedepankan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Visi menjunjung tinggi integritas dan etika profesionalitas dalam setiap aspek pekerjaan hukum, memastikan kepercayaan klien dan masyarakat, meningkatkan pendidikan hukum dan pengembangan profesionalitas, memberikan pelayanan hukum yang adil dan setara pada semua individu. Baik, dalam arahan praktik law firm itu, praktik area hukum non litigasi itu melibatkan berbagai bidang hukum yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan institusi. Beberapa bidang hukum yang umumnya dihadapi dalam praktik area hukum itu non litigasi meliputi hukum pidana, itu bersifat umum dan khusus. Hukum perdata itu perjanjian, ganti rugi, utang piutang. Hukum agraria itu bisa disebut dengan sengketa tanah atau hukum tanah. Pertanahan itu membantu dalam perjanjian dan penanganan perkara hukum terkait dengan pertanahan seperti hak-hak lahan, hak-hak diberikan, dan hak-hak pengusiran. Nah, untuk itu semua kita akan memahami tentang hukum bisnis dan korporasi, sengketa bisnis, hubungan hukum industri, manajemen, dan pekerjaan, hukum hak kekayaan intelektual, haki, merek, hak cipta, hak paten, hukum perbankanan, eksekusi, hak tanggungan, hukum keluarga, cerai, waris, hak asuh, anak, harta gonogini, dan yang ke-9 itu ada HTN dan HAN, Judicial Review Tata Usaha Negara. Nah, di dalam praktik area hukum non litigasi, avokat itu kan berperan dalam memberikan jasa konsultan, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan membantu pembuatan kontrak dagang untuk membantu memperluas hukum dan mencari solusi yang aman dan bersyarat bagi klien yang terlibat dalam konflik. Nah, selain itu, avokat
itu juga dapat membantu dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui metode alternatif seperti arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Nah, di sini saya sebut sebagai APS, alternatif penyelesaian sengketa. Nah, itu sudah ada di undang-undang seperti di tahun 1999. Nah, dalam APS ini mediasi itu saya sebut sebagai ada orang ketiga mediator yang bersifat netral, nengah, tidak memihak pihak pertama maupun pihak kedua, tapi memberikan win-win solution dan memberikan solusi. Tetapi nanti kesepakatan itu dikembalikan oleh para pihak yang bersengketa, mau memakai dari konsiliator atau mediator atau dari kesepakatan sendiri. Nah, inilah jadi dari penyelesaian di luar pengadilan itu bisa tergantung dari permasalahannya, dan kami sudah menyiapkan arahan praktik seperti itu. Terima kasih. Untuk struktur organisasi akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Fadilah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk moderator. Struktur organisasi di law firm kami, yang pertama ada managing partner yang diketahui oleh R. Krishna, kemudian ada junior partner yaitu Nova Mawar, dan senior associate yaitu Siti Badriah, dan associates-nya adalah Lisa Revinda, dan junior associate adalah saya sendiri, Fadila Dewi, kemudian paralegal yaitu Selma Lailatul. Next slide. Ya, untuk fungsi daripada struktur organisasi yaitu yang pertama managing partner sebagai pucuk pimpinan suatu kantor hukum di mana manifestasi dari konsultan hukum tersebut dikatakan sepenuhnya berada di tangan managing partner. Yang kemudian junior partner bertanggung jawab dalam penanganan kasus hukum dan memberikan layanan hukum kepada klien. Kemudian menyusun strategi hukum dan memberikan saran hukum kepada klien, dan mengelola persiapan dan pelaksanaan persidangan. Sedangkan senior associate yaitu mengkoordinator tim dan bertanggung jawab atas pembagian, pengawasan, dan pengevaluasian pekerjaan. Sedangkan di sisi lain, hasil pekerjaan tim yang telah disusun oleh para associate pada tahap ini akan menjadi tanggung jawab senior associate yang bersangkutan. Sedangkan associate yaitu sebagai supervisor terhadap setiap pekerjaan dan tugas yang diberikan junior associate untuk kemudian dilakukan evaluasi dan revisi terhadap produk yang telah dihasilkan serta kemudian dikoordinasikan dengan partner maupun senior associate apabila ternyata turut bergabung dalam pekerjaan dimaksud. Sedangkan junior associate bertugas melakukan riset dan tugas-tugas awal yang relevan, seperti mereview perjanjian, monitoring ke pengadilan, mencatat notulensi risalah persidangan, hingga kerapihan pemberkasan. Yang terakhir, paralegal, yang berfungsi membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum dan hanya boleh masuk dalam ranah non-litigasi, yakni dalam bentuk pelayanan hukum seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, bantuan hukum, bahkan pendampingan korban sangat diperlukan. Berikut adalah contoh dari legalitas kontrak dari law firm kami. Legalitas kontrak dari law firm kami akan memastikan bahwa law firm kami telah sah secara hukum. Kemudian, dengan legalitas kontrak dari law firm kami juga dapat mencegah adanya sengketa mengenai keabsahan tindakan yang diambil oleh pihak yang menandatangani kontrak. Kemudian, pada setiap klausul dan persyaratan dalam kontrak harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Jika dalam sebuah kontrak telah melibatkan pemrosesan data pribadi, maka dapat dipastikan bahwa law firm kami mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku, seperti Undang-Undang Privasi Data. Kemudian kami juga memastikan bahwa kontrak dan tindakan law firm kami telah sesuai dengan standar etika profesi hukum yang berlaku. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Strategi peningkatan pelayanan hukum. Yang pertama, penggunaan teknologi untuk konsultasi hukum dan pengajuan dokumen. Yang kedua, birokrasi yang efisien dengan evaluasi dan perbarui prosedur birokrasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Yang ketiga, mempromosikan mediasi dan metode alternatif penyelesaian sengketa untuk mengurangi beban kerja pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat dan hemat biaya. Yang keempat, meningkatkan transparansi dalam proses hukum dan kebijakan hukum. Yang kelima, membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan hukum, organisasi nirlaba, dan sektor swasta untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan hukum. Lalu untuk kesimpulan, Krishna and Partners Law Firm mengedepankan prinsip keadilan dan asas yang akan mengutamakan penghormatan terhadap hukum dan prinsip keadilan dalam setiap langkah yang diambil. Integritas dan etika profesional menjadi landasan penting bagi Krishna and Partners Law Firm. Tidak hanya fokus pada aspek-aspek teknik hukum, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan etnis dari kasus-kasus klien, sehingga dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat, memastikan bahwa keadilan dihormati dan ditegakkan dalam sistem hukum. Baik, sudah dijelaskan oleh rekan-rekan teman saya dari tim kami terkait dengan kantor hukum yang bernama Krishna and Partner Law Firm. Jadi kantor kami itu sudah memiliki telepon, email, alamat, dan website. Jika saudara-saudara sekalian ingin menghubungi kami bisa melalui 088 228 397 879. Kalau melalui email Krishna and Partner Law Firm @gmail.com. Alamat kami bertepatan di Ngagel Jaya Utara nomor 17 Surabaya. Kalau ingin mengetahui lebih detail tentang kantor kami bisa melalui website www.krishnaandpartnerlawfirm.com. Nah, itu ya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami paparkan bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Rahayu. Salam merdeka untuk Indonesia. Terima kasih. Audio Jungle.